Ya, selamat berjumpa kita di mata kuliah teori organisasi di pertemuan ke-13 dengan pokok bahasan perubahan dan pengembangan organisasi. Saya akan melakukan pemaparan singkat melalui pertemuan kali ini. Kita mulai ya. Faktor-faktor perubahan organisasi. Alvin L. Bertrand berpendapat bahwa awal dari perubahan itu adalah komunikasi, yaitu proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain sehingga dicapai pemahaman bersama. Hal ini disebabkan karena adanya pengkomunikasian gagasan-gagasan, ide-ide, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan maupun hasil-hasil kebudayaan fisik. Ya, tentunya memang betul kita harus dimulai dari komunikasi dan komunikasi itu harus baik ya. Karena kalau tidak terjalin komunikasi, bagaimana kita mendapatkan informasi? Sebuah perubahan dan pengembangan dapatlah terjadi pada apapun dan siapapun, tidak terkecuali dengan organisasi. Tidak banyak individu atau organisasi menyukai adanya perubahan. Namun, perubahan tidak dapat dihindari, namun harus dihadapi. Ya, berubah atau punah. Ya, dewasa ini sering terjadi di dalam teknologi maupun industri otomotif ataupun industri lainnya. Proses perubahan organisasi adalah konsep daur hidup atau life cycle. Organisasi mengalami proses kelahiran, berkembang, kematangan, kemunduran, dan akhirnya mengalami kematian. Bagaimana dalam semua sistem biologi dan sistem sosial secara garis, ada dua faktor penyebab terjadi perubahan dalam organisasi, yaitu satu atau A, faktor ekstern, adalah penyebab perubahan yang berasal dari luar atau sering disebut lingkungan. Organisasi bersifat responsif terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya. Oleh karena itu, jarang sekali suatu organisasi melakukan perubahan besar tanpa adanya dorongan yang kuat dari lingkungannya. Artinya, perubahan yang besar itu terjadi karena lingkungan menuntut seperti itu. Beberapa penyebab perubahan organisasi yang termasuk faktor ekstrim adalah perkembangan teknologi, faktor ekonomi, dan peraturan pemerintah. B. Faktor intern adalah penyebab perubahan yang berasal dari dalam organisasi yang bersangkutan, yang dapat berasal dari berbagai sumber antara lain, problem hubungan antar anggota, problem dalam proses kerjasama, problem keuangan. Ya, ketiga problem ini, jika terjadi masalah, akan menjadi perubahan. Hubungan antar anggota yang kurang harmonis merupakan salah satu problem yang lazim terjadi. Dibedakan menjadi dua, yaitu problem yang menyangkut hubungan atasan-bawahan, hubungan yang bersifat vertikal, dan problem yang menyangkut hubungan sesama anggota yang kedudukannya setingkat, hubungan yang bersifat horizontal. Dari perubahan tersebut, tentunya akan berdampak pada beberapa perubahan dalam organisasi tersebut, seperti perubahan sifat organisasi. Untuk menangani masalah tersebut, haruslah organisasi tersebut menetapkan suatu tindakan atau kebijakan dan penyesuaian diri agar sifat organisasi yang sebelumnya tidak lenyap dan terganti. Saat terjadi perubahan organisasi, haruslah tetap berpegang teguh kepada prinsip bahwa suatu struktur organisasi telah disusun dan ditetapkan dengan tujuan memberikan suatu gambaran tentang berbagai hal dalam organisasi tersebut. Dalam melakukan perubahan dalam suatu organisasi umumnya tidak berjalan dengan begitu lancar karena terdapat beberapa hambatan dalam proses perubahan tersebut. Hambatan tersebut umumnya terjadi dari luar atau dari faktor eksternal. 2. Proses perubahan. Organisasi ataupun tidak dapat menghindarkan dirinya dari pengaruh daripada berbagai perubahan jadi di luar organisasi. Yang dimaksud dengan proses perubahan organisasi adalah tata urutan atau langkah-langkah dalam mewujudkan perubahan organisasi. Perubahan organisasi merupakan perubahan yang berkaitan dengan pengembangan, perbaikan, maupun penyesuaian yang meliputi struktur, teknologi, metode kerja, maupun sistem manajemen suatu organisasi. Suatu organisasi tidak harus melaksanakan suatu perubahan. Hal ini merupakan suatu strategi untuk memenuhi beberapa keseluruhan tujuan dari suatu organisasi. Langkah tersebut terdiri dari A. Pengkajian. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap organisasi apapun tidak dapat menghindarkan diri dari pengaruh daripada berbagai perubahan terjadi di luar organisasi. Perubahan yang terjadi di luar organisasi itu mencakup berbagai bidang, antara lain politik, ekonomi, teknologi, hukum, sosial budaya, dan sebagainya. Perubahan tersebut mempunyai dampak terhadap organisasi, baik dampak negatif maupun positif. Dampak bersifat negatif apabila perubahan itu menjadi hambatan bagi kelancaran perkembangan dan kemajuan organisasi. Ya. Dampak bersifat positif apabila perubahan itu dapat memperlancar kegiatan, perkembangan, dan kemajuan organisasi atau dalam bentuk kesempatan baru yang tidak tersedia sebelumnya. Ya,
Perubahan yang berdampak negatif adalah kemarin internet ya, gitu kan, sangat mempengaruhi sekali media cetak, ya kan, menghajar banget itu sektor media cetak. Kan mereka harus bertransformasi dari yang tadinya sebelumnya cetak menjadi online, gitu kan, dan yang tidak mau berubah ya pastinya akan menjadi hambatan dan perubahan itu akan makan biaya besar. Ongkos produksinya akan menjadi berubah, seperti itu. Atau tidak berubah, mungkin menambah kalau masih mempertahankan proses bisnis yang lama, gitu. Yang B, mengadakan identifikasi. Yang perlu diidentifikasi adalah dampak perubahan-perubahan yang terjadi dalam organisasi. Setiap faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan organisasi harus diteliti secara cermat sehingga jelas permasalahannya dan dapat dipecahkan dengan tepat. C. Menetapkan perubahan. Sebelum langkah-langkah perubahan diambil, pimpinan organisasi harus yakin terlebih dahulu bahwa perubahan memang harus dilakukan, baik dalam rangka meningkatkan kemampuan organisasi maupun dalam rangka mempertahankan eksistensi serta pengembangan dan pertumbuhan organisasi selanjutnya. D. Menentukan strategi. Apabila pimpinan organisasi yakin bahwa perubahan benar-benar harus dilakukan, maka pemimpin harus segera menyusun strategi untuk mewujudkannya. Ya, teman-teman, sekian dulu pemaparan singkatnya untuk materi kali ini. Teman-teman bisa baca lagi untuk lanjutannya. Dan kalau ada yang nggak ngerti, bisa kapan aja kontak saya ya. Terima kasih.